semuanya sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Jadi saat ini saya sebentar dalam perjalanan untuk ke bandara. Saya mau cek untuk keberangkatan ke Sorong karena istri dan anak saya sudah ada di Sorong dan sudah beberapa minggu kami berpisah. Jadi saya mau menyusul mereka. Tujuan video ini adalah untuk, karena saya pikir daripada dalam perjalanan saya tidak tahu bikin apa sendiri, ya kenapa saya tidak bikin video untuk sekedar bercerita apa yang ada dalam pemikiran saya. Karena biasanya saya kalau berjalan sendiri, saya suka banyak berpikir. Kalau saya berpikir sendiri diam-diam, kadang kala suka tidak fokus. Jadi ini dalam perjalanan terlebih dahulu ke bandara untuk mencek semua apa-apa yang dibutuhkan untuk perjalanan ke Sorong. Dan semoga saja bisa, karena dengar-dengar untuk ke Sorong harus mendapatkan vaksin tahap pertama dan juga harus PCR. Jadi ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Tadi saya baru selesai rapid antigen dan hasilnya negatif. Cuma persyaratan untuk ke Sorong ternyata bukan hanya rapid, tapi juga harus vaksin tahap pertama paling kurang. Saya bukannya anti dengan vaksin. Saya tidak anti dengan vaksin, tidak ada masalah dengan itu. Jadi saya lebih pro kepada imunitas yang Tuhan telah berikan. Contohnya begini, banyak orang yang kena COVID benar dan banyak juga yang sembuh. Apa artinya? Bahwa imun mereka masih mampu untuk melawan COVID ini. Dan saya juga percaya demikian, bahwa imun masih mampu melawan. Tapi kalaupun memang harus divaksin, tidak ada masalah juga dengan itu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, dan saya juga tidak menghalangi pemerintah untuk mencegah dengan segala upaya untuk mencegah bertambahnya penularan pandemi ini. Dan semoga ini akan kembali kepada apa yang Tuhan harapkan, damai sejahtera bagi kita semua. Sekarang saya akan pergi untuk mencari tempat vaksin. Saya tidak tahu di mana, tapi katanya teman-teman tadi, orang bandara, ada di tempat karantina kesehatan. Jadi mari kita pergi. Halo, jadi saya baru selesai vaksin, kartu vaksinasinya. Apa yang saya rasakan, ya begitu, tidak ada rasa apa-apa. Jadi sebenarnya tidak masalah juga kalau kita divaksin, dan mengikuti anjuran pemerintah juga bukanlah sebuah kesalahan. Ya itu, saya tidak pro keduanya. Saya menjalankan apa yang bisa dijalankan. Tapi jika sudah bertentangan dengan prinsip, ya kita tidak ikuti. Oke, sekarang saya bisa berangkat ke Sorong, dan semoga perjalanan besok aman-aman, cuaca bagus, karena sekarang lagi hujan. Kita tidak tahu apakah besok bagus atau tidak, tapi hidup dan mati di tangan Tuhan, jadi kita percayakan saja. Sekarang saya akan pulang. Yang saya masih pikirkan sekarang, takutnya
setelah saya divaksin, saya mengantuk di jalan atau saya pusing dan saya di jalan sendiri. Jadi mungkin saya akan cari tempat untuk istirahat. Tadi sudah istirahat 15 menit. Ya memang tidak ada rasa apa-apa sampai sekarang. Ya semoga saja, nanti lihatlah bagaimana. Oke, kita lanjut. Perkembangan sampai saat ini belum terasa apa-apa, masih aman-aman saja. Saya terpikir banyak orang yang mencoba menghubungkan tentang apa ini, vaksin dan juga bilangan binatang 666 dihubungkan dengan chip dan lain-lain. Pemikirannya seperti ini. Kenapa kita takut dengan chip? Takut data kita diambil dan lain-lain. Padahal nyatanya bahwa semua data kita pun memang sudah terpublish. Kemarin saya sempat buka Microsoft account dan saya coba buka-buka utak-atik di dalamnya. Dan saya menemukan jejak digital saya. Semua data, baik itu bank, account-account yang lain, semua terproses di dalam. Dan saya pikir itu semua yang dialami oleh semua kita. Semua data-data kita sudah ada di digital. Dan tanpa chip pun data kita sudah bisa dilacak. Orang-orang bisa tahu di mana posisi kita. Kalaupun itu yang kita takutkan. Jadi sebenarnya masalah vaksin ini bukan masalah chip dan takut data kita diambil dan lain-lain. Tidak ada masalah, tidak ada hubungan apa-apa sih dengan data binatang. Dengan bilangan binatang dalam kitab Wahyu 666. Hanya saja kalau ada orang yang berpikir untuk tidak vaksin, itu hanya masalah pro imunitas, saya pikir. Vaksin itu kan untuk menguatkan imun, dan kita percaya Tuhan tentunya menciptakan imun kita dengan sangat baik. Tapi kalaupun memang perlu divaksin, tidak akan menjadi masalah. Itu bukan masalah kefanatikan. Karena begini, percuma kita mengatakan, oh saya takut divaksin karena itu di kitab Wahyu bilang 666. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita tidak menyembah Allah yang benar, karena itu kan masalahnya di situ. Apakah kita menyembah Allah yang benar ataukah tidak? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari benar kita memiliki kehidupan yang saleh dan suci? Tapi kalaupun kita menolak vaksin namun sehari-hari kita ya melakukan kejahatan, pada wae sama saja. Kita menolak vaksin tapi kita juga menolak menyembah Allah yang benar dengan tindakan kita. Jadi di mana posisi kita? Karena itu yang penting kita terus menyembah Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Karena saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya tersesat. Jika umatnya sudah berjalan mulai menyimpang ke kanan ke kiri, Tuhanlah yang akan tuntun supaya dia kembali kepada jalannya. Dan itu yang saya yakini. Yang penting kita masih menyembah Dia, percaya kepadanya, dan memasrahkan hidup kita kepadanya. Ya, itu saja mungkin. Sekedar membagikan apa yang saya pikirkan. Sampai sekarang saya belum merasakan apa-apa. Mungkin sekarang saya dehidrasi karena dari tadi saya belum minum. Saya mau cari air dulu. Oke. Pagi ini saya sudah siap mau berangkat, dan semoga tiba dengan selamat. Hujan, gelap. Sebenarnya saya bukan tidak takut juga. Semua orang pasti takut dengan. Saya ingat waktu kemarin istri saya mau berangkat, kondisinya juga sama, hujan deras, dan dia takut melewati udara. Saya selalu katakan bahwa semua manusia pasti takut, tapi saya lagi gemetaran karena saya lagi kedinginan karena baru habis mandi. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan kan.
Jadi kalaupun ada apa-apa berarti Tuhan izinkan. Karena itu saya selalu merasa nyaman untuk melakukan perjalanan baik lewat darat, laut maupun udara. Dalam segala situasi, dalam segala cuaca, saya berpikir tidak masalah. Karena Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup. Nah, jadi it's okay. Saya sudah siap. Tas yang saya bawa hanya satu. Dan saya sudah tidak sabar berjumpa dengan anak dan istri saya. Oke, kita lanjut. Ini sudah dalam perjalanan ke bandara dan puji Tuhan cuaca sudah baik setelah selesai hujan. Dan yang mengantar ada Farli, Enek. Terima kasih untuk mereka. Ya, sampai sekarang istri dan anak belum tahu kalau saya sudah mau berangkat ke Sorong. Ya, semoga tiba dengan selamat. Oke. Mohon perhatian kepada penumpang Lion Air di mana nomor penerbangan JT796 tujuan Sorong dan Jayapura dibantu naik pesawat udara KW Wisnu penerbangan nomor 2. Sekali pada penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan JT796 tujuan Sorong dan Jayapura dibantu naik pesawat udara KW Wisnu penerbangan nomor 2. Jadi saya dapat tempat sebenarnya di 36D di ujung lorong, di pinggir lorong. Tapi karena belum ada orang, saya berharap ada orang lain lagi yang datang supaya saya bisa dapat tempat di pinggir jendela. Ya, ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang sempit atau lingkungan yang padat dan muncul kegelisahan, muncul ketidaknyamanan yang ingin memberontak. Dan saya memiliki gangguan seperti itu, tapi tidak terlalu parah karena saya tidak merasa nyaman saat mendapatkan tempat yang padat sempit. Merasa gelisah, tapi belum disertai dengan gangguan panik, hanya merasa ketidaknyamanan. Jadi seperti semua benda di sekeliling kita, semua lingkungan di sekeliling kita menghimpit kita, dan itu sangat tidak nyaman. Karena itu saya nyaman kalau di pinggir jendela, karena saya tahu di luar sana masih ada suatu tempat yang luas. Saat ini belum ada orang di sini, dan semoga tidak ada.
baru tiba di Sorong, dan karena saya tidak memberitahukan istri dan anak saya kalau saya datang, jadi bisa dipastikan bahwa saya tidak ada jemputan, dan saya mungkin akan cari kendaraan, mungkin ojek. Yang pasti saya sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan anak dan istri. Tadi di atas tempat cuaca buruk, tapi ya aman-aman saja. Cuma yang menjadi ketidaknyamanan kalau saya naik pesawat, saya penderita sinus. Jadi kalau semakin sedikit udara di atas, dia pening di bagian sini, sakit semua. Itu yang hal yang tidak mengenakan kalau kena sinus. Nah, saya sudah dapat ojek. Dan harus nego. Kilo 10 masuk berapa? Kilo 10 masuk 35 ya. Tapi wave saja Ya. 25 biasa. Iya. Biasanya 25. Tapi bayar kan saya tuangnya. Oh, bapak yang bayar ya? Iya. Oh iya, 35 ya. Dapat helm enggak apa-apa ya? Kompleks karena saya membuat kejutan, jadi saya turun depan kompleks, bukan depan rumah, dan semoga mereka ada di rumah. Siapa itu nak? Siapa itu nak? Siapa? So lupa ya Anda. Woi, kenapa lihat begitu ya Anda? Itu nak. Kenapa lihat begitu ya Anda? Kenapa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini nak? Siapa ini? Masa lupa ya Anda berdua minggu? Masa saya lupa ya Anda berdua minggu? Mutikan. Siapa? Mutikan. Mana ya anda? Jangan dekat-dekat. Mandi dan jemput di sayur, peluk di sayur. Adik kangennya Anda? Adik kangennya Anda? Seberapa lama tidak ketemu? 2 minggu, 3 minggu? Adik selupa Anda tidak? Oke, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya, dan semoga menjadi berkat. Ini terakhir, saya lebih merindukan anak saya daripada istri saya. Tapi bukan berarti saya tidak rindu istri, saya rindu. Pikirkan ini, waktu Allah mengizinkan Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi kita, untuk pertama kalinya mereka terpisah. Dari sejak kekekalan mereka telah bersama-sama, namun karena dosa mereka terpisah, karena dosa kita. Betapa rindunya, betapa sakitnya pada saat itu. Anda akan merasakannya ketika Anda menjadi seorang ayah, merindukan seorang anak yang dari awal telah bersama-sama. Itu saja, semoga menjadi berkat. Dadah. Mau terlepas, dia sudah merindukan selama beberapa hari. Adik rindu sekali kan nak? Iya, kasihan. Iya. Nak, Adik rindu sekali. thank you.